Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahayu Wijayanti dari PLS 2015 Universitas Negeri Jakarta ingin sedikit mengasih informasi tentang memberi materinya tentang Smart Time Management atau atau ini apa namanya, Smart Time Management apa artinya lu? Mengelola waktu dengan baik. Ya, di sini teman-teman apa namanya, sangat bagus nih kalau misalnya teman-teman belum bisa mengelola waktu dengan baik, apalagi yang biasanya ikut organisasi di kampus-kampus. Nah, ini saya kasih informasinya nih. Nah, di sini nih, kalau teman-teman mengikuti modul saya, nah teman-teman mampu mengidentifikasi hal-hal sulit untuk mengatur waktu secara efektif dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kehidupan sehari-hari teman-teman waktunya tuh apa namanya, tidak terbuang sia-sia gitu loh. Nah, yang kedua, memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Ya, kita next ya. Tuh kan nggak ada Yun. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih definisi waktu. Nah, waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Makanya teman-teman tuh jangan menyia-nyiakan waktu sedetik pun untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, kita next ya. Nah, di sini nih waktu adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Nah, yang kedua, dalam organisasi waktu harus dikelola secara efektif. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang ikut organisasi maupun di luar kampus atau di kampus, nah sebisa mungkin mengelola waktunya itu secara efektif gitu dikelolanya. Nah, yang terakhir, waktu tidak dapat disimpan untuk digunakan nanti. Nah, next ya. Oh ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke. Karena cukup jelas, yuk ntar laptopnya gue nanya-nanya sendiri dah. Nah, di sini nih. Time for life. Nah, time for life ini terdiri dari 4, yaitu diri sendiri, keluarga, sosial, dan pekerjaan. Lu Yun, kalau ada maklor Yun di belakang situ, gue beli goceng, nyata gue ganti makaroni ya Yun. Yun, Yun, jangan pedas ya Yun. Nah, di sini keuntungan pengelolaan waktu dalam organisasi nih. Keuntungan mengelola di organisasi itu, yang pertama, teman-teman bisa meningkatkan produktivitas yang juga meningkatkan penggunaan waktu individu secara maksimal. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya di organisasi teman-teman bisa mengelola waktunya dengan baik, nah ini tuh meningkatkan produktivitas teman-teman dan meningkatkan penggunaan waktu individu secara maksimal. Nah, yang kedua, munculnya keuntungan bagi organisasi dengan penggunaan SDM ataupun sumber daya lainnya. Nah, lalu keterkaitan yang baik dari setiap aktivitas pekerjaan terhadap batas waktu dalam pengorganisasian penugasan. Ya, sampai sini ada ingin ditanyakan? Oke, saya next ya. Nah, di sini
dalam pengelolaan waktu yang baik di organisasi juga bisa mengurangi stres terhadap tekanan penyelesaian tugas dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengelola waktunya sudah baik, mengurangi stres juga nih terhadap tekanan penyelesaian tugas. Kayak misalnya teman-teman udah punya rencana nih mau ngerjain tugas, karena teman-teman bisa mengelola waktunya dengan baik, nah tugas itu tidak akan terbengkalai. Nah yang kelima, prestasi kerja yang baik dengan tepat waktu menyelesaikan janji terhadap pelanggan di sini maksudnya itu mungkin kayak klien gitu kali ya. Nah yang terakhir, pengembangan perencanaan dan pengawasan bisnis sistem yang berbasis kepada dasar pengaturan waktu. Ada yang ingin bertanya? Oke, kita next ya. Nah, di sini nih ada aspek-aspek penting dalam mengelola waktu. Aspek pentingnya itu ada 5. Yang pertama, planning and goal setting. Yang kedua, managing yourself. Yang ketiga, dealing with other people. Yang keempat, your time. Yang kelima, getting result. Kamu lagi ngerjain apaan? Oh iya. Aduh. Nah, slide berikutnya, kebiasaan pokok untuk pengelolaan waktu yang baik itu yang pertama itu bekerja dengan prioritas yang ditetapkan. Kayak teman-teman nih misalnya udah menetapin nih prioritas yang benar-benar paling penting. Nah, teman-teman tuh bisa kerjain prioritas itu dulu yang sudah ditetapkan. Kedua, tahu kemana waktu digunakan, jadi tuh teman-teman gak buang-buang waktu gitu loh. Nah yang terakhir, tetap fokus pada hasil akhir. Nah kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain tugas atau lagi ada pekerjaan, nah teman-teman tuh harus tetap fokus pada hasil akhir nanti. Jadi kalau misalnya kita fokus pada hasil akhir, insya Allah kita bisa bekerja dengan maksimal. Ya, kita lanjut. Nah, di sini nih ada 2 jenis waktu. Yang pertama ini waktu cepat. Nah, kalau waktu cepat itu ketika diserap dalam menikmati pekerjaan. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman nih lagi menikmati pekerjaannya, kayak teman-teman tuh enjoy dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, itu namanya waktu cepat, kayak waktunya tuh cepat gitu berlalu. Nah, kalau yang kedua itu waktu lambat. Nah, waktu lambat ini kalau teman-teman bila bosan pada saat sedang bosan dengan pekerjaannya, kayak misalnya nih lagi ngerjain tugas terus kayak bosan, jenuh, kayak kita gini lah. Nah, ini namanya waktu lambat gitu. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari Rahmi. Cara agar kita tidak bosan dengan pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita sedang kerjakan. Nah, caranya itu kayak kita tuh mencintai dulu pekerjaannya itu. Kalau misalnya kita sudah suka dengan pekerjaannya itu, kita harus siap menerima konsekuensinya kan. Kayak misalnya tugasnya numpuk gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kitanya udah suka sama pekerjaan dan kitanya enjoy, otomatis kita nggak akan bosan. Dan mungkin ada cara lain kayak misalnya sambil hangout sama teman-temannya gitu mungkin. Begitu Rahmi, sudah cukup jelas? Oke, udah cukup. Kita next ya. Nah, di sini ada tahapan nih dalam mengelola waktu. Yang pertama ini catatan dan daftar pustaka. Nah, ini pengakuan tuntutan energi dan waktu. Nah, yang kedua kalender dan buku agenda. Maksudnya di sini penjadwalan dengan beberapa fokus pada masa depan. Kayak teman-teman pasti punya target kan ya di masa depan nanti. Nah, agar target itu bisa tercapai, nah mungkin teman-teman itu punya kalender kan di rumah pasti. Nah, teman-teman tuh tinggal tulis deh tuh misalnya pencapaian kita di bulan ini kita harus
apa harus apa gitu. Nah, yang ketiga prioritas, perbandingan nilai relatif dari kegiatan. Nah, yang keempat manajemen diri, kesadaran bahwa waktu tidak dapat dikelola. Manajemen diri itu kayak mungkin maksudnya kayak apa ya, penanaman di diri kitanya kayak kesadaran bahwa waktu nggak dapat dikelola, jadi tidak membuang-buang waktu mungkin. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini nih terdapat perbedaan efektivitas dan efisiensi. Oh ya, contoh dari manajemen diri itu gimana? Nah, mungkin contohnya itu kayak gimana, Bang? Contoh manajemen diri anjing jadi nih. Mungkin mengatur diri sendiri, kayak ini kan tentang waktu ya, kayak mengatur diri kita sendiri dalam bentuk waktu itu kayak membiasakan diri kita itu tidak membuang waktu, kayak kita tuh harus mengerti apa agar setiap waktu yang kita lewati itu nggak sia-sia gitu loh. Jadi kitanya nih di dalam dirinya itu harus punya tadi nih prinsip-prinsip nih, yang ini nih ya, sebentar ya. Nah, bentar. Nah, ini nih cara kita harus menerapkan ini nih, bekerja dengan prioritas yang ditetapkan, tahu kemana waktu digunakan, itu tetap fokus pada hasil diri. Nah, agar diri kitanya bisa mengelola waktu dengan baik. Ini seperti itu, Dianti. Nah, di sini nih terdapat perbedaan efektivitas dan efisiensi. Nah, efektivitas itu melakukan hal yang benar. Nah, kadang tuh teman-teman kan kayak ngerjain tugas, ya udah ngerjain tugas aja kan, tanpa memikirkan hal itu benar apa enggak. Nah, itu efisiensi. Efisiensi itu melakukan hal yang benar dengan benar. Kalau efektivitas melakukan hal yang benar saja tanpa memikirkan apa itu caranya benar atau tidak gitu. Nah, lanjut ya. Nah, di sini nih terdapat perbedaan antara sibuk versus bekerja dengan produktif. Nah, di sini ada permasalahan nih. Nah, permasalahan ini penundaan tugas. Nah, setiap permasalahan pasti ada solusinya kan. Nah, solusinya itu daftar semua tugas yang sedang Anda tunda. Kayak misalnya teman-teman nih punya tugas yang tiba-tiba mendesak gitu kan. Nah, otomatis tugas sebelumnya itu terbengkalai dong. Nah, agar teman-teman tidak melupakan tugas yang sebelumnya, teman-teman tuh harus nyatet nih di buku agenda tugas-tugas mana aja yang dikerjakannya tuh nanti belakangan setelah tugas mendesak ini gitu. Nah, masalah yang nomor 2 ini menetapkan tujuan yang tidak menantang. Nah, kita next. Cara menangani banyak pekerjaan. Ini sebentar ya. Nih, cara menangani banyak pekerjaan itu yang pertama bersyukur bahwa Anda telah mendapatkan pekerjaan.
Nah, misalnya nih teman-teman kan udah lulus kuliah. Nah, pastikan salah satunya itu teman-teman pasti mencari pekerjaan dong. Nah, karena Anda sekarang sudah menjadi karyawan nih, misalnya teman-teman udah keterima nih jadi karyawan. Nah, bersyukurlah Anda mendapatkan pekerjaan karena masih banyak orang yang masih mencari pekerjaan. Jadi tuh teman-teman tuh kalau misalnya mendapat pekerjaan tuh jangan kayak stres, jangan menjadi beban gitu. Nah, yang kedua ini berdoa dulu nih sebelum bekerja. Nah, dulu kan waktu kecil nih diajarin kan kalau misalnya melakukan sesuatu tuh kita harus berdoa dulu. Misalnya tuh membaca doa sebelum tidur. Nah, di dalam pekerjaan ini juga ada doanya gitu. Semoga kita tuh memiliki energi yang positif karena percaya kepada Tuhan yang Maha Esa akan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan teman-teman gitu. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari Dianti, gimana sih mengatasi di saat kita sedang jenuh dengan suatu pekerjaan? Nah, ini balik ke yang pertama, bersyukur bahwa Anda mendapatkan pekerjaan. Kayak di luar sana masih banyak kan ya yang yang mencari pekerjaan. Nah, sedangkan kita yang udah dapat pekerjaan malah jenuh gitu-gitu kan. Nah, itu tuh nggak baik tuh sebenarnya, tapi pasti ada caranya itu kayak misalnya teman-teman tinggalkan dulu nih pekerjaan ini, tapi jangan lama-lama, sebentar saja. Nah teman-teman kayak ngisi waktu luang sama teman-teman, mungkin hangout gitu-gitu, biar pikirannya lebih fresh dan bisa melakukan pekerjaannya kembali gitu. Seperti itu Dianti. Nah, lanjut ya, cara menangani banyak pekerjaan nih. Nah, lakukan yang terbaik, kayak semudah atau seberat apapun itu pekerjaannya, lakukanlah yang terbaik gitu. Kayak misalnya nih teman-teman diminta sama dosennya kayak harus membuat laporan gitu kan. Nah, teman-teman itu sebisa mungkin harus mengerjakan laporannya itu dengan baik. Kayak misalnya di dalam laporannya itu teman-teman disertai kayak lampiran yang real gitu-gitu. Dengan melakukan yang terbaik, Anda akan mendapatkan respon yang baik juga, gitu loh. Nah, cara menangani banyak pekerjaan ini yang terakhir, selesaikan pekerjaan secepat mungkin. Nah, kayak misalnya nih teman-teman itu dikasih deadline sampai 3 hari. Nah, sebisa mungkin usahakan itu sehari bisa selesai gitu loh. Jadi 2 hari 3 harinya itu teman-teman bisa kayak refleksi kayak santai-santai gitu loh. Nah, dengan menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin, Anda akan terhindar dari sikap menunda-nunda gitu. Nah, udah saya jelaskan tadi kan, kalau bisa tuh menanamkan di diri kitanya itu kayak jangan membuang-buang waktu gitu loh. Selagi masih ada waktu yang bisa kita kerjakan selagi masih ada waktu, kerjakan pekerjaan itu secara maksimal agar hasilnya itu bagus. Nah, di sini nih ada 2 tips nih untuk keluar dari sikap menunda-nunda pekerjaan. Tipsnya itu yang pertama, jika pekerjaan memerlukan waktu di bawah 2 menit, kerjakan pekerjaan tersebut sekarang juga. Nah, yang kedua, memulai dengan 5 menit pertama. Misalnya, teman-teman harus membuat laporan nih, pengadaan barang untuk manajemen puncak. Nah, dalam 5 menit pertama Anda bisa menulis pendahuluan dulu. Nah, percaya itu tidak, setelah 5 menit berlalu Anda akan terus membuat laporan tersebut gitu. Oke, kita next ya. Kok nggak ada sih? Nah, di sini nih, sebelumnya maaf ya teman-teman, banyak teks yang nggak muncul nih. Nah, di sini mendesak versus penting, kayak mungkin maksudnya mendesak itu kayak tugas yang benar-benar harus dikerjakan terlebih dahulu, mendadak gitu, dan harus selesainya juga mendadak.
harus cepat selesai juga. Nah kalau penting itu mungkin diselesainya itu nggak harus cepat-cepat, tapi harus diselesaikan gitu loh. Itu namanya tugas penting. Ya sepertinya ini koneksi deh. Lu ngapain itu, ngetik kapan? Apanya? Oke, kita next ya. Nah, di sini ada prioritas nih. Prioritas itu apa sih? Tujuan utama prioritas adalah untuk menghindari krisis. Yang kedua, untuk melakukan ini maka Anda harus dijadwalin dulu nih prioritas Anda sebagai lawan untuk memprioritaskan jadwal Anda. Mungkin krisis di sini ini bukan krisis uang ya, maksudnya tuh untuk menghindari kayak kejadian yang tidak diinginkan. Masih lama banget lagi, Wang. Aduh. Enggak. Oke, lanjut ya. Nah, di sini nih ada bekerja reaktif dan proaktif. Nah, kalau bekerja reaktif itu berkonsentrasi untuk mendapatkan sesuatu. Yang ini untuk yang pertama ini penanganan rutinitas sehari-hari. Yang kedua, berurusan dengan hal yang mendesak. Yang ketiga, menyelesaikan hal yang krisis. Yang keempat ini menangani usulan. Nah, kita next ya. Nah, kalau bekerja proaktif berkonsentrasi pada membuat sesuatu yang terjadi. Nah, kalau bekerja reaktif ini kan berkonsentrasi untuk mendapatkan sesuatu ya. Kalau proaktif ini berkonsentrasi pada membuat sesuatu terjadi. Kalau yang apa tadi nih? Kalau yang reaktif itu mungkin kayak memikirkan rencananya dulu. Nah, kalau yang proaktif itu merealisasikannya. Nah, yang pertama ini mengembangkan rencana dan jadwal. Nah, kayak teman-teman ini kan mungkin saat melakukan pekerjaan pasti kan mempunyai rencana ya. Nah, di bekerja proaktif ini, nah teman-teman ini mengembangkan rencana teman-teman ini. Nah, yang kedua ini fokus pada tugas utama. Yang ketiga mencapai target. Kayak setelah mengembangkan rencana ini nih, nah kita fokus nih pada tugasnya. Nah, yang ketiga ini mencapai target. Nah, setelah kita fokus pada saat mengerjakan ini, nah udah deh mencapai target. Nah, yang keempat ini mengelola tugas atau pekerjaan. Ya, kita next ya. Masih lama banget lagi, Bang. Masih 20 menit lagi. 20 menit. Nah, di sini nih ada cara yang paling efektif untuk mengantisipasi dan mencegah krisis waktu. Yang pertama ini menetapkan tenggang waktu dan batas toleransi. Kayak yang mungkin kayak kalau misalnya teman-teman lagi jenuh nih, nah teman-teman ini netapin dulu nih kayak tenggang waktunya, kayak ada jedanya gitu loh, biar teman-teman tuh nggak terlalu fokus dan akhirnya jadinya bosen. Nah, yang kedua menggunakan ya aduh gue jadi gemigilan dan nih.
Gituin. Lu udah upload semuanya? Udah. Lu mau Yun? Udah, linknya udah ada. Linknya gue masih di Nawang lagi. Apa? Videonya ya? Link. Gue makan mie mulu, tapi enak. Apa ya? Iya, itu pertanyaannya. Kalau teman-teman ada yang mau makan dulu nggak apa-apa. Pertanyaan apaan, Wang? Mau tiduran dulu juga nggak apa-apa. Kamu saya makan nih. Ntar dulu, lu kan masih join si ituan, si Indut. Iya. Nah, yang kedua ini menggunakan target sementara pada tugas ke dalam rangkaian waktu. Kayak nah, teman-teman ini kan apa namanya, kayak tugas sementaranya kayak Dia harus jawab setuju. Ada yang ini kan jawaban answer gitu. Kenapa Kes. bikin ini kan, kenapa bikin produk itu. nah, kayak sekarang nih saya kan lagi diet ya. Nah, saya ini memiliki target sementara, kayak target utama saya ini saya harus turun 10 kilo. Nah, tugas sementaranya ini kayak saya itu nggak langsung brek Isi dulu baru bisa naik kilo. 10 kilo, enggak, kayak 2 kilo dulu, 2 kilo gitu. Itu namanya menggunakan target sementara. Nah, yang ketiga ini membuat jadwal sehingga menjadi hal yang realistis. Jadi kayak setelah kita punya target nih, nah kita kembangin nih jadi hal yang realistis. Aduh, masih lama banget lagi nih gua. Berapa menit? 26. Cabai itu semua gue cabai. Baunya pedes banget. Gue ada aku. Masuk ke hidung gak tuh? Pedes gak? Pedes. Enggak. Di sini teman-teman, apa tahu itu perencanaan? Ini sambil jawab tuh ya, nah. Makalnya lu. Dua-duanya. Dua-duanya. Ini ya. Nggak mau gua pedes banget lu. Enggak kuat ya. Gua emang pedes banget. Ayo, Wang, mau garam. Nah, perencanaan itu adalah sebuah peta jalan yang ditetapkan sesuai waktu yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan atau Jajan nggak ada. Coba dah, ini minum. Sini ke sini. Gue nunggu gua. Oh, yang aja Denti lu makan maklor no. Sini. Sur- Gue berdua. Suruh sini bawa laptopnya. ada nih, lu kokop apa gimana? Heeh. Kokop. Atau serangkaian tujuan melalui penggunaan sumber daya yang ditetapkan. Cynthia mau nggak no? Emang dia bangun. Oke, gue berdua. Gila pedes banget lu. Baunya. Bau itunya Berdua besar. masuk mati ya. Gede banget ini. Next ya. Minyak sih ngapain sih bawa laptop? Apa dia? Ngapain bawa laptop? Nanti kali ya. Keuntungan dan hambatan dalam pendelegasian. Teman-teman kan nggak tahu ya pasti pendelegasian itu apa. Nah, dalam pendelegasian pemimpin memberikan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab kepada bawahan agar bawahan itu melakukan secara benar dan dituntut pelaksanaan program kerjanya. Nah, di sini ada yang bagi diri Anda dan untuk tim. Nah, kalau keuntungan bagi diri kita itu, yang pertama ini bisa hemat waktu, yang kedua mencapai lebih. Maksudnya mencapai lebih itu kayak mencapai target mungkin. Nah, yang ketiga meningkatkan nilai Anda. Nah, kalau untuk tim ini keuntungannya itu yang pertama teamwork. Jadi kerjanya tuh tim, jadinya enak gitu loh. Nah, yang kedua beban kerjanya seimbang. Jadinya tuh di dalam tim ini kayak pekerjaannya itu udah dibagi-bagi. Jadi nggak ada yang pekerjaannya itu berat dan pekerjaannya ringan, jadi sama rata.
Dan yang ketiga, komunikasinya berjalan dengan baik antar sesama tim. Nah, di sini nih setiap pekerjaan pasti kan ada tuh ya hambatannya yang muncul. Yang pertama itu yang pertama itu takut gagal. Yang kedua, kemampuan Anda tidak sama dengan yang lainnya. Yang ketiga, saya bisa lakukan lebih baik sendiri. Yang pertama itu takut gagal. Nah, solusinya tuh kayak sebelum melakukan apaan sih, gue pengen ngomong apaan sih, bingung, gue udah malas banget ya Allah lu. Apa ya? Mana-mana aja ngeliatin gimana tuh. Gimana masih semangat nggak gitu? Ya teman-teman masih semangat nggak? Cuman dan banget dah mau aja gitu ya temen kita. Iya makanya. Masuk. Gitu kan. Kuahnya lagi dong. Gimana? Pokoknya dong banyak bukan gitu dong pokoknya. Setengah matang telur ya? Ini kurang matang. Panas banget. Sekali banget rasa cabai. Panas tuh. Oh, udah jam 3 lagi. Masih lama Yun. Lu sertifikat. Ya udah, lu bikin sertifikat dulu deh, jadi ntar tinggal gua. Yang mana nawangnya? Next ya. Nah, 4 langkah agar proses pendelegasian itu efektif. Yang pertama ini, tentukan di mana kontribusi Anda yang paling dibutuhkan. Nah, lalu membagi strategi bisnis Anda dengan tim. Jadi setiap tim itu, misalnya Anda punya strategi nih, Anda share gitu. Nah, lalu fokus pada hasil. Pokoknya setiap melakukan apapun, fokusnya pada hasilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen hasilnya baik, pasti teman-teman juga melakukan prosesnya dengan baik juga. Nah, lakukan tindak lanjut. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mendapat hasil yang baik, jangan stuck, kembangkan. Anjas. Baru 33 menit kan? Dikit lagi dulu. Hah? Dikit lagi 40, 45. Nggak kerasa kalau lu Sama aja kayak apa kek. Oke, kita review ya. Minang kebega sama mama. Emang lu beli apaan aja? Lu beli gojek kan ini? Iya. Oke, karena materinya udah selesai kan, tapi waktunya masih panjang, kita review ya.
pedes dua-duanya itu Yun. Kagak. Uang sertifikat ajarin uang. Hah? Oh nggak bisa ya? Tapi gampang kan Wang? Gue takut banget nih ya Allah. Gue doang lagi yang beloman. Udah dua-duanya. Iya. Udah. Gue panik nih. Kecuali tadi jam 12 Bu. Nah, kita review di bagian ini aja ya. Tahapan mengelola waktu. Agar teman-teman ini bisa mengelola waktu teman-teman itu dengan baik. Yang pertama ini catatan dan daftar pustaka. Pengakuan tentang energi di waktu. Yang kedua ini kalender dan buku agenda. Pedes banget gak? Penjadwalan dengan beberapa fokus pada masa depan. Jadi teman-teman ini harus punya agenda nih, agenda kayak kecil gitu. Tidur di mana? Submit apa yang power? Caranya gimana ajarin? Ya ntar ini ada aku kan Kita ini dan juga aku baru kita dulu kan. Nanggu kan dari lagi. Terus baru satu ya? Baru dua? Satu. Ayo udah yuk. Baru satu baru kita Ya maaf ya. Nggak apa-apa. maaf ya. Kalau gitu nggak gue tungguin. Prioritas perbandingan nilai relatif dari kegiatan. Yang keempat, memanage diri. Manage diri Anda tuh, ditanamkan diri Anda, ingat-ingat kesadaran bahwa waktu tidak dapat dikelola. Ya Bu, sabar. Aku, Iya lagian, harusnya kan gue udah kelar nih. Sebel banget. Perlu melihat. Enggak, itu perlu melihat kan? Mau. Ini uang punya gua nggak begitu pedas. Mau nggak? Nggak pedas ya? Pale. Perbedaan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas melakukan hal yang benar. Aduh Yun. Contohnya kayak teman-teman kan pasti kadang melakukan sesuatu tuh tanpa tahu ya apa tuh namanya, melakukannya itu dengan proses yang benar apa tidak. Yun, contoh nyata sih ya Yun. Keluar nggak doyan saya. Nah. Semalam perasaan cepet dah. Nah, di sini nih ada perbedaan sibuk dan bekerja produktif. Nah, permasalahan nomor 1 ini penundaan. Solusinya ini daftar semua tugas yang sedang Anda tunda. Nah, permasalahan yang kedua ini menetapkan tujuan yang tidak menantang. Lu tadi berapa menit, Lu? Cara menangani banyak pekerjaan tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ini bersyukur. Kalau bersyukur kayak di luar sana nih banyak nih yang apa? Saya bacakan lagi deh ya. Nih, cara menangani banyak pekerjaan. Yang pertama ini bersyukur bahwa Anda mendapatkan pekerjaan. Kayak apa sih yang dicari ketika lulus kuliah? Yaitu kan pasti mencari pekerjaan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah mendapatkan pekerjaan, bersyukurlah Anda udah mendapatkan pekerjaan karena masih banyak orang yang masih mencari pekerjaan. Nah, dengan bersyukur, pikiran Anda akan memberikan getaran positif sehingga Anda dapat menghadapi dan mengerjakan pekerjaan dengan nyaman. Yang kedua,
Berdoa sebelum bekerja. Udah nih Wang, punya lo aja cabut. Itu kan laptop gua tuh. Iya. Cabut aja, cabut. Udah. Tapi cabut. Berdoa sebelum bekerja. Nah, suatu kecil kan kita udah ditanamin ya sama ibu kita, kayak sebelum melakukan apapun itu kita harus berdoa. Kita mau tidur aja berdoa kan. Nah, gimana Anda nah, pas teman-teman mendapatkan tugas, nah sebaiknya teman-teman itu baca doa dulu. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini lakukan yang terbaik, kayak semudah atau seberat apapun teman-teman mendapatkan pekerjaan, nah lakukan yang terbaik lah pokoknya itu. Dan yang kelima, selesaikan pekerjaan secepat mungkin. Semakin cepat teman-teman mengerjakan pekerjaan, mungkin teman-teman kayak misalnya dapat deadline-nya itu 3 hari, nah mungkin teman-teman itu bisa menyelesaikannya padahal dalam waktu 1 hari. Nah sisanya kan teman-teman bisa kayak buat hangout, buat santai-santai gitu. Nah, next. Burkon banyak banget dah. Mana coba lihat. Ibu bayangan. Murid Naruto. Nah, ini ada prioritas nih. Nah, tujuan utama prioritas adalah untuk menghindari krisis. Krisis di sini bukan krisis uang ya, teman-teman. Dia Mana coba? ke Pasar Senen, Ngapain? Liburan dia. ke Jogja. Aduh. Langsung itu tanya. Iyalah, orang tanggal ini dia berangkatnya. Gara-gara si ini ya. Udah beli duluan nih ya? Nah, untuk melakukan ini maka Anda harus jadwal dulu nih prioritas Anda. Apa sih yang teman-teman ingin prioritasin dulu? Nah, selanjutnya bekerja reaktif dan proaktif. Kalau bekerja reaktif itu berkonsentrasi untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang pertama penanganan rutinitas sehari-hari. Yang kedua berurusan dengan hal yang mendesak. Yang ketiga menyelesaikan hal yang krisis. Yang keempat ini menangani usulan. Aduh, udah 43 menit nih. Skip passwordnya apaan sih? Di grup ini Boleh. 1 sampai 8. Bulan itu mau kompas. Nah, bekerja proaktif itu berkonsentrasi pada membuat sesuatu terjadi, mengembangkan rencana dan jadwal. Yang kedua, fokus pada tugas utama. Yang ketiga, mencapai target. Yang keempat, mengelola tugas atau pekerjaan. 24, 38, 75. Nih, cara yang paling efektif untuk mengantisipasi dan mencegah krisis waktu. Yang pertama, menetapkan tenggang waktu dan batas toleransi. Nah, teman-teman nih kalau misalnya dapat tugas tuh jadwalin nih tenggang waktunya, ada jedanya agar teman-teman itu bisa beristirahat sejenak lah, agar bekerja itu jangan serius-serius banget gitu loh. Yang kedua, menggunakan target sementara pada tugas ke dalam rangkaian waktu. Yang ketiga ini membuat jadwal sehingga menjadi hal yang realistis. Gitu. Oh, ini siapa sih? Masa lupa sih begitu? Tuh kan emang iya, kayak waktu gue sama Cynthia kayak gitu. Ada kontak yang gak jelas. Blok aja kali ya? Iya, gue juga blok. Iya, malah gue aja ketemu. Udah 44 menit nih. Nah, perencanaan kan tadi teman-teman kayaknya udah pada tahu ya. Ih, gue kayaknya kurang sholat dah nih. Makanya gue diginiin, astagfirullahaladzim. Sebel banget Wang, ya Allah, harusnya gue udah kelar ini. Semangat Dut. Gua udah tenang ya, alhamdulillah. Ya Allah, semoga nggak ada yang salah. Nah, penutupnya jadikan kebiasaan Anda, karena Anda adalah pemilik dan penguasa waktu. Jadi tuh waktu itu ya kamu sendiri yang milikin, dan usahakan itu Anda melakukan
melewati waktu itu jangan melewati waktunya itu jangan sia-sia lah. Udah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.